Emangnya ada keadilan di dunia ini? Yuk kita obrolin. Shalom jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus dan para penonton setia channel Gereja Keluarga Tabernakel. Shalom. Ya puji Tuhan kita bisa lagi berjumpa ya saudara di dalam acara ngobrol atau ngobrol Alkitab bersama dengan para pakar kembali di sini semuanya gitu ya. Nah kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik lagi. Jadi kalau kemarin ini kita sudah membahas tentang bagaimana caranya membedakan suara Roh Kudus dengan suara hati kita sendiri. Kalau saudara yang penasaran boleh langsung aja nonton dulu ngobrol kita yang sebelum ini, baru kita akan lanjut ke ngobrol yang sekarang. Jadi ini juga sangat menarik sebab kita sudah sangat mendekati bulan-bulan di mana kita ada perayaan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Jadi ini ada kaitannya saudara dengan itu. Pernah nggak sih kalau tadi saudara menyimak pertanyaan di awal tadi, kalau kita mencari keadilan di dunia ini, terkadang kita selalu berpikir bahwa dunia ini tidak adil. Itu kata-kata yang sering keluar ya dari mulut kita gitu ya. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Karena kan kita bisa melihat ya kalau katanya orang baik itu umurnya pendek. Orang baik itu justru yang menderita. Tapi orang-orang jahat ini kenapa ya kok nggak dibiarkan menderita gitu ya? Kadang malah mereka tuh terlihat lebih sukses, mereka tuh terlihat lebih makmur dan segala macamnya lah. Udah sukses selama hidupnya gitu. Nah itu. Selama hidupnya itu biasanya ditunggu bertobatnya. Terus habis itu perang terjadi, itu korban tuh banyak berjatuhan, korban-korban sipil berjatuhan dan lain-lain. Soalnya tidak ada gitu yang bisa menghentikannya gitu. Kayaknya kok tidak adil sekali gitu. Hari ini kita melihat konflik di berbagai tempat, termasuk di Timur Tengah sana ya, di mana kita juga lagi berlangsung melihat bagaimana perang itu berlangsung dan segala macam. Banyak sekali hal-hal yang memilukan hati sebenarnya. Karena kita kan selalu inginnya tuh adanya kedamaian gitu kan. Kita tidak pernah ngapain perang sih betul, gitu kan. Kita tidak pernah mengencourage yang namanya perang begitu. Nah, terus pertanyaannya nih, dengan semua fakta-fakta yang terjadi itu, kenapa Tuhan tuh seolah-olah diam? Nah ini menarik nih pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Kalau Tuhan ada kenapa diam? Kenapa diam gitu? Mungkin kita bisa coba mengutarakan pendapat kita terlebih dahulu gitu di bagian situ. Mungkin ada yang mau meresponi hal itu. Kenapa kok kayaknya ketidakadilan tuh Tuhan justru diam gitu? Mungkin untuk mengawali saja. Ada apa ya? Ya mungkin dalam hal-hal tertentu bukan diam sebetulnya. Kayaknya sih memang dari zaman dulu juga dunia ini selalu tidak adil gitu ya. Justru. Nah, susah sekali untuk kita manusia ini berbuat keadilan. Dunia ini kan pasti didiamin manusia ya. Manusia berbuat keadilan itu susah sekali. Yang adil tuh hanya Tuhan sebenarnya. Oh iya, betul. Iya. Tapi kita tahu ada sejak dari awalnya juga waktu Tuhan sendiri yang diadili, dia juga tidak mendapat keadilan. Ya sebetulnya ya peristiwa itu memang merupakan ketidakadilan juga. Iya, buat kita dia adalah Tuhan kan. Betul. Ya, maksudnya gini, kalau bicara tentang kenapa Tuhan diam itu kan pertanyaan yang biasa dilontarkan oleh orang-orang. Sama aja dengan begini, kalau Tuhan itu ada, kenapa banyak orang yang mengalami penderitaan di tengah dunia ini? Kemudian ada orang yang memberikan gambaran tentang tukang potong rambut, ya kan Bang ya. Kalau tukang potong rambut itu ada, kenapa banyak yang rambut panjang? Ya kan dia tidak datang. Nah kalau bicara tentang ketidakadaan Tuhan dengan peristiwa-peristiwa sekarang, sebetulnya penjelasannya cukup panjang ya. Pasti akan berkaitan dengan sesuatu hal yang lebih dalam, bicara tentang agama. Ini sensitif ya, agama. Kan sebetulnya kan Tuhan hadir dalam tanda petik di setiap agama itu. Bagaimana sejauh pengajaran-pengajaran orang mengerti tentang itu. Jadi bagaimana mengenal Tuhan. Nah itu kan kalau kita bicara tentang hal itu. Jadi kalau tanya Tuhan itu tidak ada, ya kita pertanyakan orang yang bertanya itu. Bukan tidak ada, tapi kenapa Tuhan itu diam seolah-olah? Dia tidak terlibat di dalam segala itu ya.
Ya mungkin saya sedikit lah nambahin tadi yang dari Bu Gembala sama Pak Stephen. Memang pertanyaan ini selalu ada. Ya, Betul, kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan? Tapi memang pada intinya rencana Tuhan itu kan rencana kemuliaan. Jadi dalam setiap rencananya itu kadang mungkin kita tidak melihat karena keterbatasan manusia. Ya, betul. Sehingga kita melihat bahwa Tuhan itu diam. Nah, Ya kan? Seolah-olah kita Padahal melihat. Tuhan bisa menggunakan apapun untuk kemuliaannya, untuk menjalankan rencananya. Nah, kalau misalnya tadi Ibu Gembala sudah menyinggung bahwa dunia ini memang nggak adil ya, memang tidak adil karena pertama karena dosa. Iya. betul. Ya, karena dosa makanya Dosa. ada ketidakadilan. Tadi Ibu Gembala juga menyinggung bahwa waktu Tuhan kita diadili, dalam tanda kutip yang diadili waktu itu kan Yesus sebagai Manusia manusia. Yesus, Nah, ya, ya, manusia ya, kan? Yesus. Itu juga nggak adil, memang seperti itu. Memang itulah wujud dari gambaran dari dunia ini. Nah, Kira-kira seperti itu. Jadi kita melihat sekarang ada anak korban perang gitu kan, padahal dia nggak bersalah. Iya, Iya. iya, iya. Itu juga kan satu Memilukan hati. memilukan sebetulnya. hati Ya, gitu betul, kan. betul. Banyak cerita-cerita mengenai ketidakadilan. Betul. Tuhan Yesus diadili di mana pemerintahan pada saat itu juga nggak benar. Seperti sekarang juga banyak pemerintah-pemerintah yang nggak benar kan mengenai Iya. keadilan. Iya, Pada saat itu juga politiknya juga busuk sekali. iya, Nah, kan sebetulnya kan pertanyaannya kenapa sih kok nggak melawan? iya. Nah, oke. Justru Tuhan itu memiliki rencana di mana Dia datang itu untuk mengalahkan akar ketidakadilan. mengalahkan akar ketidakadilan. Iya, Ini iya. untuk membawa keadilan berarti kan? Iya, untuk membawa keadilan yaitu Iya. dosa. Hmm. Iya. Dia harus mengalahkan akar ketidakadilan tersebut supaya keadilan ada di muka bumi ini. Nah, ini menarik nih. Sebelum kita lanjut nih ke pembahasan yang lebih detail mengenai tadi pengadilan Yesus itu, kalau saudara belum menonton ngobrol kami tentang Yesus adalah Tuhan, kita sudah pernah bahas beberapa Iya, waktu iya, yang lalu ya. Dan Beberapa kali lah ya. ya, dan juga bagaimana kemanusiaan Yesus dan lain-lain. Saudara bisa lihat langsung ke profil kita di channel YouTube kita, langsung nonton dulu yang itu, baru Ya. kembali lagi ke sini gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang lebih detail nih tentang ketidakadilan yang terjadi pada zaman Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus Iya, iya. mengalami pengadilan ya. Di Iya, mana harusnya iya. pengadilan itu Adil, adil ya kan? Tadi kan Ibu Gembala Di bilang mana harusnya justru pengadilan itu adalah tempat yang adil gitu. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus ini diadili oleh siapa? Ya, Akar kita. awalnya. Nah, jadi gini, itu udah terjadi kan sekitar 2000 tahun yang lalu. Iya. 2000 tahun yang lalu aja sudah tidak adil itu, pengadilan dunia ini tidak adil gitu. Apalagi sekarang, sebenarnya Betul, gitu. betul. Nah, jadi pada waktu itu tuh yang mau menghukum Yesus, yang mau supaya Yesus mati lah gitu, tepatnya tuh gitu. Itu tuh orang-orang atau imam-imam loh. Imam-imam. Jadi orang imam, Yahudi sendiri. ya, Betul. orang Yahudi sendiri, imam-imam Yahudi itu yang mau Yesus mati. Nah, itu jadi kesalahannya dicari-cari sebetulnya. Oke. Kalau kita lihat seperti itu ya, bukan berarti terus mereka berjasa karena Yesus mati ya. Betul. Kalau Yesus mati kita tahu nyambung yang Pak Daniel tadi bilang bahwa itu adalah kenapa Yesus mati untuk kita. Itu demi menegakkan keadilan Betul. justru Iya. ya. Supaya keadilan ada. Supaya Ada. keadilan ada Ada. karena manusia jatuh di dalam dosa itu upahnya itu adalah kematian. Nah, tetapi itu udah harus adil lah, Allah tuh harus adil. Kalau dia bilang orang yang kudus hidup, tapi orang yang berdosa harus mati. Ya. Itulah keadilan Allah. Cuman karena kasihnya yang besar, maka yang mati itu kita ini digantikan oleh Yesus. Jadi pada waktu itu kalau kita lihat sekarang lagi ngetren juga ya. Jadi yang berjasa imam-imam Yahudi ya, bukan Yesus lagi. Kayak gitu kan. Emang ada yang kayak gitu? Iya kan ngetren Ada kan. pemandangan Ya artinya jadi melebar kemana-mana. Melebar ke sana gitu. Suruh iblis berjasa, suruh Yudas berjasa. Iya, gimana? aduh. Tapi kalau kembali ke konteks pertanyaan tadi tentang ketidakadilan yang dirasakan Yesus, kan sebetulnya begini. Kalau kita bicara tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus atau bicara tentang salib, memang kan salah satu hal yang kita jumpai adalah menggambarkan tentang ketidakadilan itu. Ya. Selain daripada itu kan memang nubuatan, Ya, Itu sudah, itu di luar, diluarkan. di luar lah. Di luar. sudah. Tapi kan salah satu Kita melihat realnya, contohnya. Nah, kita bicara tentang ketidakadilan, bagaimana dia diperlakukan
dengan tidak adil ketika dia dibawa di mahkamah Agama. agama. Ya, tapi sebelumnya nih, kalau kita ingat-ingat lagi ya, nah mulai Yesus disalah-salahin itu di mana coba? Di Oleh sana siapa? Dicatat dalam Alkitab Ya, gitu. itu kan oleh imam. imam Iya, imam, iya, betul, iya. imam Nah, Farisi. iya imam Kayafas ya, Iya, gitu ya. dia otaknya Nah, kayak itu pas ini. bayangin yang itu tuh siapa sih Kayafas itu, kan dia ketua, maksudnya dia imam gitu. Kenapa sih kok imam kok nggak ada kasihnya? Ya, Jadi, Ya. kalau gambaran sekarang Mereka- hamba Tuhan begitu maksudnya gitu ya. gitu Hamba ya. Tuhan gak ada Hamba kasihnya Tuhan kok gitu. nggak ada kasihnya Nah. gitu. Orang ya siapalah pemuka agama kok nggak ada kasihnya gitu kan? Iya. Memang dari dulu udah kayak gitu karena memang manusia sudah itu seperti itu jalan di dalam dosa kan dan ya. kedatangan Kristus itu justru membedakan dia dengan dunia. Betul. Iya. Ya kan, waktu dunia bisa dikatakan bahwa gempur gitu kan, lu salah, sikat, tapi Tuhan Iya. bilang ampuni. Iya, gitu. Semuanya sangat berbeda. Nah, disitulah yang membedakan kita pengikut Kristus dengan dunia ini. Makanya jangan serupa dengan dunia ini, kata Paulus Betul, ya. iya. Nah itu. Nah, kalau kita kembali ke ketidakadilan, nah disitulah kita juga bisa mengerti, tadi sudah mulai disinggung bahwa upah dosa adalah maut. Tuhan Yesus datang untuk menegakkan keadilan. Nah, Iya. keadilannya seperti apa? Sebetulnya yang harus dihukum adalah manusia, Iya. kemanusiaan kita, hakikat manusia. Iya. Oleh karena itu, bahwa seorang manusia yang tidak bernoda itulah yang harus dihukum. Makanya dalam kedatangan Kristus itu, dia bukan dipaksa untuk disalibkan, tapi dia memilih untuk mengikuti jalan tersebut. Betul. Jalan apa? Jalan supaya dia juga bisa menyalurkan kasihnya, Iya. ya kan, menegakkan kasihnya juga di balik keadilan tersebut. Dia juga dia bukan memiliki kasih, dia adalah kasih. Iya, dia adalah Artinya itu tidak pernah bisa terlepas dari itu karakter Tuhan itu sendiri. Itulah yang harus dijalankan. betul. Tapi kita mau soroti ketidakadilannya di mana? gitu Nah, kan? iya. Waktu itu kan Yesus dituduh-tuduh tuh, dia Iya. sesat, dia bawa ajaran Ya, sesat. Jadi kira-kira begini, bentuk ketidakadilan yang dialami Yesus pada waktu Iya. berada di depan mahkamah agama. Pada waktu dia Ya. jadi manusia di Ya. depan mahkamah agama Kan gitu. bentuk Nah, seperti ketidakadilan. apa? Iya. Tadi Ibu Sebenarnya sudah bilang dituduh. Dituduh. Sebenarnya gini, yang kita mau soroti adalah kita mau buktikan bahwa dari zaman Yesus jadi manusia sudah ada ketidakadilan. Ketidakadilan. Sudah ada rekayasa. Rekayasa. Nah, ada yang mau Pengen- cerita nggak? Pengen tahu dong ayatnya? Iya, dari atau- mana ayatnya? Ada Atau yang mau? ceritanya? Kalau yang kan dia dituduh menghujat. Di Matius ya. Pak? Ya. Di mana? Matius. Di mana? Kita baca aja ayatnya. Matius 26 Oke. ayat 63. Coba Mika, Mungkin dari ayat coba dari 62. ya, Oke. coba. Wah. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Apa jawabnya? Jawab Yesus, ayat 64 ya saudara. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Jadi kan kesimpulannya kan ayat 62, apa kamu tidak mau dijawab atas tuduhan Nah, itu tuduhan saksi-saksi itu. saksi-saksi itu kan. Jadi yang pertama dia dituduh menghujat, mengaku sebagai Mesias kan. Mesias. Iya. Jadi dalam konteks orang Yahudi itu penistaan. Penistaan, betul. Oh, penistaan agama pada Ya. waktu itu Iya, kan. dalam konteks orang Iya, Yahudi. karena Kamu mereka- mengaku-ngaku Tuhan. Iya, gitu. karena mereka punya Allah, mereka tidak mengenal Yesus Kristus itu sebetulnya adalah Allah itu sendiri gitu ya. Iya. Nah, jadi mereka pikir, wah ini nista agama nih gitu. Kok kamu ngomong kayak gitu? Iya. Gitu. Kita pernah tahu lah ceritanya dia kan anak tukang kayu gitu Iya. ya. Nah, jadi pada waktu itu Yesus tidak menjawab ketika dituduh-tuduh itu ya. Karena tuduhan-tuduhannya nggak benar, tapi mereka udah nuduh gitu, pengecut. Imam-imam ini pengecut. Ya. Karena apa? Mereka itu udah mau dekat Paskah tuh, udah mau Iya, dekat iya, iya. Paskah. Pengennya Yesus dibunuh bukan pakai tangan mereka,
gitu kan? Hmm. Dia kan pengecut mereka. Karena hukum mereka Karena hukum Yahudi itu tidak tidak boleh membolehkan membunuh. membunuh. Nah, Jadi itu ada ayatnya loh. ada, jadi artinya ini rekayasa untuk apa namanya melakukan pembenaran. Iya. Ya itu tuh terjadi, memang itu pada dasarnya manusia ketika egonya muncul ya melakukan hal tersebut. Nah terus kan dia dibawa ke Pilatus ya. Tuh. Nah, Ya. nah waktu diperiksa di sana juga di Lukas 23 ayat 4 dikatakan oleh Pilatus, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Iya. Nah kan, jadi gak ada kesalahannya. Tapi setelah itu tetap aja dicari-cari lagi. Tapi sebetulnya Pilatus itu udah nanyain langsung. Ya. Dia udah denger Gosip gosip. betul, Ya, ada. kita ya. baca ayatnya yuk. Ya ya. Di Yohanes. Yohanes ya. Yohanes betul. 18 dulu kita buka. Ini Yohanes 18 susah. Nah, kita awali dulu lah dengan waktu orang imam-imam itu mau bunuh tapi mau pakai tangan orang lain. Munafik lah menurut saya sih, kalau kayak gitu imam-imam ini tuh munafik. Dan di sana sekarang juga banyak lah imam-imam yang munafik yang ngasih. Banyak. Ya, coba kita baca dulu Yohanes 18 ayat 31. Saya baca. Ya, sob. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Nah, tuh. Kan nggak boleh, tapi kekeh pengen ngebunuh gitu. Pokoknya Jadi dia harus mati. harus mati. Nah, terus kan Pilatus juga nanya, bener kan mereka tuh mau ngegelitik perasaannya Pilatus atau pemerintahan Romawi pada waktu itu, dicari-cari kesalahannya Yesus supaya dia dihukum mati gitu. Iya, karena memang pada prinsipnya kan nggak ada kesalahan kan. Iya, betul. Sebetulnya cuma ya itu tadi bilang semua berangkat dari tuduhan. Iya. Misalkan dituduh merusak bait Allah. Iya. Jadi mereka salah menerjemahkan apa yang disampaikan Yesus. Katanya mau meruntuhkan bait Allah. bukan meruntuhkan bait Allah ini. Bukan Iya. tuduhan yang berdasarkan asumsi. Ya itu Iya. salah Tidak- menerjemahkan. Tidak bisa, nggak bisa memberikan bukti konkret. Kan Yesus Hanya cuma asumsi. bilang saya akan merobohkan dalam waktu dan 3 hari kan bukan sudah tidak dirobohkan Tidak, juga. tapi baru Dituduh. pernah ngomong. Terus tapi katanya dia mau yang rubung. lebih didengar oleh Pilatus itu, Pilatus takut kalau Yesus itu betul-betul raja. Jadi kalau misalnya dia benar raja kan dia pemberontak nih. Ya gitu. gitu. Jadi Pilatus nanya loh ke Yesus. Hmm. Kita baca coba. Yohanes 18 ayat 35. Ya, ayat 35, lalu ayat 36 kita baca bergantian gimana? Ya. Boleh, saya udah. Ya, saya baca ayat 35 ya. Om Stephen ayat 36. Ya, kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Oh, sebelumnya. 34. Atau mana ya? Oh, 33. Oke. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Nah, jadi Pilatus lagi mau cari kesalahan Yesus. Ya. Ya kan? Kalau dia benar raja orang Meraba-raba Yahudi, gitu ya. Kalau dia benar raja orang Yahudi, nah patut dihukum lah. Karena kan di situ Pemerintahan Romawi. sedang pemerintahan Romawi di bawah raja Romawi dong. Iya. Gitu ya. Kaisar. Nah, Kaisar. Kaisar Romawi. Jadi ditanya dulu, dicari-cari kesalahannya. Tapi Yesus menjawab setelah itu. Kita baca 34. ayat, boleh lanjut. Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Ayat 35, Bang. Ya. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, kita lanjut dulu ya. Ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakannya. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Nah, jadi
dari sini tuh Yesus sudah jelas menjawab bahwa dia raja, tapi bukan raja orang Yahudi. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Iya. Nah, sebetulnya sudah jelas Pilatus setuju kok, kita tahu. Pilatus kan mencuci tangan tuh ya. Iya. Maksudnya ceritanya walaupun kita nggak usah baca. Tapi Pilatus udah tahu nggak ada kesalahan Yesus. Apa sih salahnya? Lalu dia bilang sih sama orang-orang yang munafik itu yang nggak berani masuk pengadilan karena najis mau Paskah gitu, tapi pengennya Yesus mati gitu kan. Nah sebenarnya kayak gitu ya, Pilatus bilang nggak ada kesalahan, Tidak menemukan kesalahan terhadap orang ini. tapi kenapa dia dibunuh? Ya tetap harus dicari juga kan. Pada akhirnya dia tetap dijatuhi hukuman mati. Iya. Ini kan sebenarnya begini, dalam konteks hukuman pidana ini, dalam dunia ilmu hukum ini adalah hukuman yang paling terkontroversi sepanjang sejarah. Iya benar. Banyak yang mengakui dia tidak bersalah, tapi tetap dijatuhi hukuman mati. Kalau kita bicara konteks ketidakadilan ya, Betul, konteks tapi kalau kita ketidakadilan. bicara tentang konteks penebusan, Iya. memang itu harus terjadi. Iya, harus terjadi. Tidak bisa tidak, tapi kita lagi mengarah kepada konteks ketidakadilan bahwa Yesus saja sendiri pada waktu diadili itu Iya. dalam kondisi tidak Tidak adil. Kalau menurut Tidak saya, adil. iya, kalau menurut saya juga Pilatus pengen nyenangin orang-orang ini. Hmm. Udah Kalau- tahu nggak salah, terus suruh milih kan? Iya. Milih. Ada yang berkata bahwa memang dia ingin menyenangkan hati banyak Iya, orang, karena- tapi ada juga yang berkata bahwa dia takut sama desakan banyak orang karena Iya. di dalam kisah yang tadi Oh, kita gitu. baca, Hmm. di dalam kisah yang tadi kita baca di Yohanes 19 itu banyak sekali yang mendesak dia gitu. Jadi ayat 12 misalnya, Yohanes 19 ayat 12. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Hmm. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Begini nih, saya potong. Oh, Jadi iya. kalau begini Bang, kalau kita bicara tentang demo, dari zaman itu sudah ada demo. Oh iya demo. Dia di demo dari luar, woi salibkan dia, bunuh dia. Di demo loh itu. Dengan tuduhan agama. Iya benar. Tuduhan asumsi sebetulnya. Asumsi, bukan, ya. bukan sesuatu yang benar. Dan Pilatus sadar sebetulnya nggak salah. Tapi Pilatus dalam tekanan yang tidak bisa dia hindari. Betul. Jadi mau tidak mau, dia cuci tangan, menunjukkan bahwa dia tidak bersalah, tapi keputusan harus dia ambil. Berat nggak? Betul. Iya. Berat. Dan Pilatus juga ngomong bahwa aku nggak bersalah kepada darah orang ini, itu urusan aku sendiri. ya. Iya. Sedangkan tanpa sadar orang-orang Yahudi ngomong kan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami, Iya. atas anak-anak kami. Betul. Dan Iya. itu tuh adalah ya tadi sejarah penebusan yang tadi yang Iya, iya. ya apa namanya rencana penebusan yang tadi Iya, dikatakan iya. oleh Daniel gitu Iya, yang tadi betul. disebutkan oleh Betul. Daniel. Iya. Tapi kalau kita melihat ini ada sesuatu yang ditarik pelajaran ya, karena dunia ini kan bisa dikatakan tidak adil. Betul, betul. Tapi bagaimana Yesus merespon ketidakadilan itu? Nah iya yang Nah, dia alami itu. Nah itulah yang harusnya kita Ya menarik itu. ambil hikmahnya, ambil contohnya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin serupa dengan Kristus? Saya punya ada ayat di 1 Petrus 2 ayat 24. Hmm. 1 Petrus Sorry. 1 Petrus 2 ayat 23. 23. Mungkin apa tadi terakhir? Karena saya yang baca ya. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Wah, Wah, ngeri ya. Iya. Jadi, Iya, jadi betul. kalau kita menjelaskan begini ya, pada waktu Yesus diadili dengan tidak adil, dia nggak melawan. Iya. Dia diam. Saya berpikir begini Bang, kalau dalam konteks sekarang, kan sejahat penjahat apapun ketika dia diadili, pengacara harus ada. Bahkan diberikan oleh negara Pembela, ketika pembela ya. pembela, Pembela ya. bahkan diberikan oleh negara ketika dia nggak bisa membayar pengacara, sekedar untuk membela. Yesus ada pembela nggak waktu itu? Udahlah, nggak usah Nggak dibela. ada lah. Murid-muridnya juga Ini menarik meninggalkan kata dia. Abang, sikap hatinya dia menerima Ya ketidakadilan. betul itu. Jadi Itu penting. saya pikir begini, ketika kita berusaha untuk membalas dendam, disitulah kita justru membiarkan diri kita untuk teraniaya, Kalah kita jadi. kalah. Hmm. Ya, jadi ketika kita membiarkan Tuhan yang berperang untuk kita, justru itu kemenangan buat kita. Iya. Makanya di mana Roma 12 ayat 19 dikatakan Roma 12 ayat 19.
Ya, Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, itu yang dikatakan seperti itu kan. Jadi jelas-jelas bahwa kita itu sebagai pengikut Kristus, kita sudah harus sadar bahwa dunia ini adalah dunia yang tidak adil. Iya. Tetapi bagaimana respon kita terhadap ketidakadilan, ikutin aja apa yang kata Tuhan Yesus. Iya, ikutin teladan Yesus. Teladan Yesus, maksudnya. ya. Jadi bayangkan ya, kita pernah berpikir nggak begini kan, kita sering membahas tentang peristiwa sebelum Yesus disalibkan itu, di mana dia diadili. Tapi saya juga baru terpikirkan detik ini adalah ketika Yesus memberikan pengajaran secara tidak langsung kepada kita bagaimana menanggapi satu situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Iya. Kan ini menjadi tantangan kita hari-hari ini. Iya. Saya sorry ini kita ditonton, tapi ada seorang pernah berkata begini, kekuatan dari orang Kristen, anak Tuhan adalah ketika mereka dianiaya mereka diam. Oh iya kan ada ayatnya. Iya. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu kan. Nah itu jadi Matius masalahnya. Ya, tapi ini pernyataan atau statement yang saya dengar dari YouTube. Iya. Mereka bilang, tahu nggak kekuatan orang Kristen ketika mereka jangan ibadah, tutup gerejanya, dianiaya. Kekuatan mereka cuma satu, diam. Iya. Jadi diam itu membiarkan Tuhan bekerja. Betul, itu Kan ayat bilang. yang di ayat tadi jelas Tuhan bekerja. Yesus nggak melawan, Iya benar. nggak melawan. Nggak melawan. Dan saya punya satu keyakinan teguh, itu saya baca di Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16. Wah, kayak firman Tuhan abang hari ini. Yohanes 6 Yohanes 16. Ayat 16. 33. Abang yang baca. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku ya. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Mengalahkan yang itu Ji, pertama. Jadi gini loh, sebenarnya kalau yang dimaksud dengan ketika orang Kristen dianiaya dia diam gitu ya, itu bukan dalam arti kata cuman persekusi yang di gereja-gereja, Betul. gereja ditutup. Segala macam. Nah, bukan cuman itu. Betul. Sebenarnya orang-orang atau pengikut Yesus yang dianiaya itu misalnya difitnah, misalnya dia disakiti. Iya, itu segala macam. Itu kan juga kita diperintahkan atau kita mengikuti teladan Yesus, kita jangan membalas. Iya, iya. Itu Betul. juga sebenarnya bagian dari sebenarnya kita itu ketidakadilan. Harusnya kalau kita difitnah kita bisa balas dong. Bahkan Gitu. begini, ketidakadilan yang dirasakan oleh kita, katakan dari kalangan Kristen, yang dialami oleh kita dari kalangan kita sendiri. Iya, dari kalangan kita sendiri. Ya, ya diperlakukan yang tidak adil, ya kan, Betul. difitnah, disakiti. Yesus itu bukan hanya diadili dengan tidak adil. Sebelum peristiwa itu Mika, dia sudah ditolak, Iya, sudah banyak peristiwa. dia sudah dijual, Iya, dia dijual sama murid. dijual. dia ditinggalkan sama murid-muridnya. Semuanya, ya. Begitu dia ditangkap, murid-muridnya kabur semuanya, tidak ada yang mendampingi dia. Dia disangkal sama Petrus. Itu sebelum peristiwa pengadilan. Ketidakadilan dia sudah rasakan. Gimana dia? Betul. Pernah nggak kita merasakan hari-hari ini kita ditinggalin orang? Iya, pernah ditinggali pasti. Oh iya. Sering. Nah, kita jangan terpisah lah. Bagian ini ikat ya. Tapi yang menariknya adalah ya, banyak sekali ya pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Betul, meskipun luar biasa. meskipun dia saat itu tuh sebenarnya di kisahnya sendiri tuh sedang tidak mengajar, itu tuh dia sedang mengalami pengadilan gitu. Iya. Tapi teladannya itu loh. Iya. Teladannya itu yang bisa kita lihat. Itu kata-kata baik ya. Artinya kita mendapatkan teologi ya, tetapi perbuatan contoh itu justru itu lebih kaya dari lebih kaya. Iya ya benar. Bayangkan nih, bahkan sudah di akhir nafas hidupnya saja, dia masih meninggalkan pengampunan. Iya, Bagi memberi orang yang pengampunan. Nah, itulah tujuannya dia mati di kayu dia salib. diperlakukan tidak adil, udah gitu loh. Setidak adil-adilnya manusia di dunia ini pernah merasakan tidak adil. Dia yang Dia paling. yang paling merasakan. Saya pinjam kata-kata abangnya. Apa tuh? Apa? Yang paling bodoh itu adalah
Kristus. Iya, Kristus. Menurut kalau untuk ukuran dunia, Ukuran udah dunia. nggak Nggak salah, salah disalahin. dipukulin, ya Dipukulin. kan? Terima aja. Terima. Terima aja. Paling bodoh. Disalah-salahin, Itu dalam pandangan terima. manusia ya. Pandangan manusia, Ukuran pandangan kita dunia, bodoh pandangan dunia, banget. saudara. Pandangan dunia, karena dunia memiliki pandangan yang berbeda. Betul. Lu tuh orang goblok kalau begitu. Iya. Kan, Ya, kan, harusnya dong ngomong dong, Speak up. speak up. kan Alkitab sudah tulis salib adalah kebodohan bagi manusia. Manusia. Kita menganggapnya bodoh gitu loh. Maksudnya itu maksudnya manusia tuh yang tidak tahu tuh menganggap bodoh sekali ada Iya. orang yang mau berkorban semacam ini. Diem, nggak ngomong apa-apa. Hanya 1-2 kata yang dia coba balas dengan santun. Mungkin kalau kita yang di pengadilan udah maki-maki kita di situ. Wow. Berani gitu. Nah, ada orang yang diperhadapkan di pengadilan, dia merasa dia nggak salah, lalu dia maki-maki di pengadilan itu, Ya, dia ya. marah-marah, menuntut ketidakadilan, menuntut keadilan karena dia Ya, diperlakukan menuntut tidak adil. Jadi hal yang bisa kita lihat ya saudara ya, bahwa pertanyaan tadi di awal tuh sudah terjawab. Emangnya di dunia ini ada keadilan? Tidak Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Karena segala sesuatunya sudah terhampiri oleh dosa. Dosa. Tapi bagi kita yang percaya, kita tahu dan yakin persis bahwa keadilan itu ada di dalam Tuhan. Betul. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hmm. Karena Tuhan Yesus Kristus satu, dia adalah Tuhan. Jelas maha adil. Ya. Ya kan? Iya. Dan yang kedua adalah dia menjadi contoh untuk kita. Dia menegakkan keadilan Iya, itu juga. betul. Iya, Walaupun dengan tadi ada kasihnya juga. Betul. Iya. Jadi tahu sih upah dosa itu maut. Oke, nggak apa-apa. Saya turun, saya menjadi manusia. Saya menghadapi maut itu. Iya, itu Sehingga, keadilannya ya. ya, sehingga kita yang percaya kepada dia tidak usah mengalami maut. Betul. Nah, Jadi itu kalau kata-kata begini nih, keadilan Tuhan itu tidak dibatalkan, betul. Iya. tapi dijalankan oleh dia sendiri. Dijalankan. Betul. Iya, iya. Jadi Karena dia mengasihi kita manusia. Jadi kasihnya itu yang membuat kita bisa diampuni. Karena harusnya kita yang terima hukuman itu. Iya. Tapi hukumannya udah ditanggung oleh Yesus, itulah bentuk keadilannya. Jadi kita yang percaya dosanya diampuni, kita bisa dapat surga. Jadi kita dapat surga nggak usah melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan kita dapat surga itu bukan karena amal ibadah ya. Ya pasti itu. Kalau Karena nggak kita- akan sanggup betul. Ya, kalau kita melakukan amal ibadah bukan untuk pengampunan, kita sudah diampuni. Tapi kita melakukan kebaikan, kita melakukan pengampunan itu tuh karena kita sudah diampuni dulu, kita sudah dikasih dulu, tugas kita sekarang mengasihi semua orang. Nah, itu akibat dari diampuni, maka kita melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus sudah lakukan lebih dahulu buat kita. Jadi jangan berharap ada keadilan di dunia ini. Iya. Iya. Ya, Jangan berharap ada keadilan. kedatangan Kristus itu justru membawa satu harapan, walaupun tidak ada keadilan. Tapi tadi, I have conquered the world. Saya sudah mengalahkan dunia. Iya. Itulah harapan, ya, bahwa ketika kita mengetahui bahwa Tuhan kita sudah mengalahkan dunia, tentunya kita aman. Ya, aman. Jadi kalau Memiliki saudara, harapan. jadi kalau Apalagi saudara yang bisa terjadi ya. benar. Jadi kalau saudara merasakan adanya ketidakadilan dalam dunia ini, memang dunia ini tidak adil saudara gitu. Tapi kalau misalnya saudara merasakan sedih karena itu, saudara bisa datang kepada Tuhan Yesus, Ya. bercerita kepada Iya. dia. Amin. Karena dia juga sudah merasakan ketidakadilan di Ya, dunia mengalami. ini Iya. pada waktu Dia- masa Dia hidupnya. tuh tahu bagaimana cara Rasanya. mengarahkan kehidupan kita supaya tetap kuat Hmm, ketika kita diperlakukan tidak. tidak adil. Bukan begitu Ibu Gembala? Oh, iya. Oke. Jadi itulah kesimpulan dari ngobrol kita hari ini. Kalau misalnya masih ada yang kurang terjawab atau masih ada pertanyaan di dalam hati para pendengar semua, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah untuk nanti next ngobrol kita akan bahas ya. Ya. Karena kemarin di video kemarin belum ada nih, video yang sebelumnya belum ada, saya udah lihat gitu ya. Nah, nanti kita akan coba bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari saudara semua. Dan kalau misalnya video ini memberkati saudara, jangan lupa klik like, kemudian subscribe channel kita dan juga nyalakan notification bell agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang perlu mendengarkan ngobrol kita. Untuk itu, acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.